mulai lagi, Dek. Ya. Oh, ya, ya. Di- Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Mana Bakti nomor 176. Marilah kita semua umat beriman menyanyikan balada pujian bagi Allah di surga. Arahkan jiwa dan raga pada Sang Raja. Dia Tuhan Allah Maha Rahim, abadi kasih cintanya. Marilah kita bernyanyi bersama-sama, tiup suling muliakan Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Semoga turun rahmat-Nya di hati kita, agar kita tinggal di rumah-Nya untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudariku terkasih. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi di mana penyebaran virus corona semakin terasa di mana-mana, kita semakin menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Karena itu marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita persembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa secara khusus untuk semua orang yang menderita karena paparan virus corona ini. Semoga mereka dikuatkan dan disembuhkan. Dan orang-orang yang berjuang untuk membantu para penderita, semoga mereka dikaruniai kekuatan dan kesehatan. Dan mereka yang telah meninggal, semoga mereka diterima di sisi Tuhan. Kita ungkapkan perayaan Ekaristi ini sebagai rasa syukur bersama dengan Selva Yohanes atas ulang tahun yang ke-27 dan Winston Theodore Pati atas ulang tahun yang ke-7. Kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun ini,
Semoga mereka senantiasa sehat walafiat dan dikaruniai kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hidup. Kita berdoa juga untuk Mama Oma Yasinta Lim Chin Lan di dalam sakitnya. Semoga ia dikaruniai kesehatan, pemulihan kesehatan dan kesembuhan. Dan kita mohon keselamatan arwah Ibu Maria Esemanuk yang genap 17 tahun dipanggil Tuhan. Mari kini kita siapkan diri kita menghadap Tuhan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah berkenan menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang menyala. Engkau pun hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa mengimani penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Median, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku.
Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan bersabda, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Referen, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Referen, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Referen, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, perjumpaan Tuhan dengan Musa yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama tadi terjadi dengan cara yang tidak biasa. Musa menjumpai Tuhan justru di tengah semak belukar. Memang Tuhan memberikan diri untuk dijumpai, memberikan diri untuk dikenal dengan cara-cara yang tak terduga. Musa menjumpai Tuhan, dan lewat perjumpaan itu Musa mendapatkan tugas perutusan, justru lewat cara yang mungkin kita pikir di luar hal-hal yang kita pikirkan. Mungkin kita akan berpikir kita berjumpa dengan Tuhan di tempat suci di gereja. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di tempat-tempat yang sering dikunjungi sebagai tempat suci. Tetapi pengalaman Musa menunjukkan bahwa Musa justru menjumpai Tuhan di dalam kesehariannya. Musa sebagai penggembala ternak mertuanya menjumpai Tuhan di dalam pekerjaan hariannya di tempat yang mungkin tak dipikirkannya akan menjumpai Tuhan di sana. Tetapi Tuhan justru membuka diri untuk dikenal, dijumpai di saat orang berada di dalam kesehariannya, di dalam pekerjaan-pekerjaan kesehariannya. Dan perjumpaan Tuhan dengan Musa di sana menjadi tonggak yang sangat penting bagi kehidupan umat Israel kemudian. Kepada Musa yang telah menjumpai Tuhan di tengah semak belukar, Tuhan menyatakan dirinya, "Akulah Sang Aku, Akulah Yahweh." Itu adalah pangkal dari agama Yahudi, agama orang-orang Israel, di mana mereka mengenal Allah sebagai Yahweh. Dan boleh dikatakan itulah tonggak berdirinya agama Yahudi, perjumpaan Musa dengan Tuhan di tengah semak belukar. Itu juga pangkal dari perjalanan umat Israel kemudian, di mana kemudian mereka keluar dari tanah Mesir dan mendirikan sebuah, boleh dikatakan sebuah negara yang terdiri dari perjanjian 12 suku itu, yang kemudian selanjutnya menjadi negara Israel. Jadi kita lihat di sana Tuhan memberi diri dijumpai dan dikenal lewat keseharian. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan? Ketika tiba-tiba orang-orang yang kita kenal direnggut dari tengah-tengah kita menjadi korban virus corona, kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Tetapi mungkin di dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, justru Tuhan semakin dekat kepada kita, semakin menyapa kita, semakin mengingatkan kita bahwa kita hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena bukankah kata Rasul Paulus, hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Memang kehendaknya tak terselami. Maka yang perlu kita buat, yang dapat kita buat adalah berpasrah kepada Tuhan. Seperti yang dibuat oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Bacaan Injil tadi dimulai dengan sebuah ungkapan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil."
Mungkin hal-hal yang kita anggap pernyataan diri Tuhan di dalam situasi pandemi ini tersembunyi bagi kita karena kita terlalu mengandalkan kemampuan berpikir kita. Tetapi marilah kita membuka hati kita di dalam kesederhanaan kita di hadirat Tuhan, di dalam ketidakberdayaan kita di hadirat Tuhan, dan kita mohon supaya Tuhan mencerahkan kita untuk dapat menunjukkan kepada kita apa yang harus kita buat di tengah-tengah pandemi seperti ini agar kita tidak kehilangan harapan. Marilah kita meniru doa Yesus dalam kutipan Injil tadi. Aku bersyukur kepadamu karena mungkin engkau menyembunyikan kepadaku hal-hal yang ingin kau sampaikan kepadaku saat ini karena aku terlalu mengandalkan kemampuanku. Tetapi tanamkanlah ya Tuhan di dalam diriku kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh putramu Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sebagai hal yang harus dipertahankannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi kecil, hina seperti kami, seperti manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami semua nasib yang mungkin dialami oleh seorang manusia, bahkan mati di kayu salib. Tetapi itu adalah jalan yang kau tunjukkan kepada kami untuk dapat kembali bersatu denganmu. Ya Tuhan, bukalah hati dan budi kami untuk boleh menyalami kehendak-Mu dan boleh mengetahui apa yang harus kami perbuat supaya kami hidup. Dimuliakanlah Dikau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kami bawa persembahan roti dan anggur ini, lambang kurban dari kami dalam amal kasih. Terimalah ya Bapa, persembahkanlah umat-Mu bersatu selalu berbakti kepadamu. Namun karena kurban kami tanpa nilai dan arti, maka jadikanlah satu dengan kurban Yesus. Terimalah ya Bapa, persembahkanlah umat-Mu bersatu selalu berbakti kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga berkat roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, kami Kau anugerahi rahmat pembebasan dari dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menguatkan kami melalui santapan Ekaristi ini. Semoga kami mampu memahami tanda-tanda kehadiran Putramu di tengah-tengah kami, agar kami pun dengan setia mengikutinya dalam peziarahan menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian serta semua orang yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari manapun mereka berada, dan semua yang kita doakan pada perayaan Ekaristi ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Kidung Syukur nomor 211. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya.